Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar dialog biasa, atau bagian dari konsolidasi kekuasaan yang semakin solid? Secara formal, pemerintahan Prabowo saat ini didukung koalisi yang sangat besar, baik di eksekutif maupun legislatif. Hampir seluruh partai berada dalam barisan pemerintah. Secara matematis politik, stabilitas sudah lebih dari cukup. Maka ketika Presiden masih merangkul tokoh-tokoh kritis di luar sistem, pertanyaan wajar muncul. Untuk apa lagi? Namun politik bukan hanya soal kursi dan angka. Ia juga soal narasi, legitimasi, dan persepsi publik. Oposisi tidak selalu berbentuk partai. Ia bisa muncul dari akademisi, aktivis, mantan pejabat, media, hingga gerakan masyarakat sipil. Ketika oposisi formal di parlemen mengecil, tekanan bisa berpindah ke ruang publik. Kritik moral dan framing opini publik seringkali lebih berbahaya daripada perlawanan legislasi. Karena itu, merangkul tokoh-tokoh kritis bisa dibaca sebagai langkah preventif. Bukan untuk memenangkan suara di DPR, tetapi untuk menjaga legitimasi jangka panjang. Yang menarik bukan sekadar pertemuan itu sendiri, melainkan perubahan ton pasca pertemuan. Beberapa tokoh yang sebelumnya tegas dalam isu-isu seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan reformasi Polri, setelah bertemu Presiden justru menyampaikan narasi yang lebih sejalan dengan pemerintah. Disinilah publik mulai bertanya, apakah ini perubahan strategi, ataukah ini bentuk kooptasi narasi? Dalam teori politik, kooptasi tidak selalu berarti transaksi jabatan atau materi. Kooptasi bisa berbentuk akses. Ketika seorang tokoh diberi ruang, dihargai, dan dilibatkan dalam diskusi tingkat tinggi, relasi psikologis terhadap kekuasaan bisa berubah. Kritik yang dulu konfrontatif menjadi lebih akomodatif. Secara manusiawi, ini wajar. Tetapi secara politik, ini signifikan. Jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, dan tokoh-tokoh kritis mulai melunak, maka yang terjadi bukanlah tekanan terbuka atau pembungkaman langsung. Yang terjadi adalah konsolidasi yang rapi. Pemilu tetap berjalan, lembaga tetap ada, parlemen tetap aktif. Namun ruang kontestasi gagasan menyempit karena kritik kehilangan ketajamannya. Fenomena seperti ini pernah terlihat pada periode kedua Joko Widodo, ketika koalisi besar membuat oposisi formal sangat terbatas, dan tekanan berpindah ke mahasiswa serta masyarakat sipil. Pertanyaannya sekarang, apakah pola yang sama sedang berulang, hanya dengan pendekatan yang lebih halus? Dari sisi pemerintah, keuntungan jelas. Stabilitas politik terjaga, kritik lebih terkendali, narasi publik lebih seragam. Jika perubahan sikap tidak disertai penjelasan yang transparan, maka yang lahir adalah kecurigaan. Dan dalam politik, kehilangan kepercayaan publik jauh lebih berbahaya daripada kalah debat. Apakah ini bentuk kedewasaan elit? Bisa jadi, dialog memang lebih baik daripada konflik permanen. Namun jika dialog menghasilkan homogenisasi narasi dan hilangnya suara penyeimbang, maka kita sedang melihat fase baru dalam pengelolaan kekuasaan, bukan lagi pertarungan ide yang keras, melainkan pengelolaan konsensus yang terkendali. Stabil, ya, tetapi stabilitas tanpa kritik tajam selalu menyisakan tanda tanya.